Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin yang kami hormati, dan semoga senantiasa mendapatkan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita memuji, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersyukur karena kita pun kembali diberikan anugerah. Kita kembali memuji kepada Allah karena tidak ada kenikmatan, kebaikan yang ada pada kita, melainkan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji kepada Allah Bapak Ibu karena memang tidak ada kebaikan, tidak ada kenikmatan kecil maupun besar, kebaikan dunia maupun agama, melainkan semua itu berkat taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Siapa yang wajada, siapa yang mendapati khairan, kebaikan apapun. Khairan di sini bentuknya umum, diawali oleh isim syarat man. Kata para ulama, apabila ada isim nakirah diawali oleh isim syarat, maka itu memiliki makna umum. Man wajada, siapa yang mendapati khairan, kebaikan, kebaikan apapun, kebaikan dunia maupun kebaikan agama, kebaikan yang lahir maupun kebaikan yang batin. Siapapun yang mendapati kebaikan, falyahmadillah, kata Nabi, jangan lupa untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang kebaikan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak Ibu, siapa yang punya lisan, lisannya dimudahkan mengucapkan alhamdulillah, maka bersyukurlah. Seorang tabi'in bernama Sa'ad bin Jubair belum mengatakan, awwalu man yud'a ilal jannati yaumal qiyamati alhamidun. Orang yang pertama Bapak Ibu yang akan diseru, dipanggil ke dalam surga besok di yaumul qiyamah adalah orang-orang yang hamidun. Napa hamidun? Orang-orang yang suka memuji Allah. Baik dalam keadaan lapang dia memuji Allah, dalam keadaan sempit juga memuji Allah. Orang-orang yang hamidun selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaannya, inilah orang yang besok pertama akan dipanggil masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimaklumi Bapak Ibu, terkait orang yang banyak memuji, berarti siapakah yang paling sering memuji Allah? Tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia yang pertama masuk surga siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pintu surga tidak akan dibuka oleh penjaga surga kecuali Nabi sudah masuk ke dalamnya. Dan memang demikian Bapak Ibu, kondisi Nabi itu beliau selalu bertahmid, beliau selalu memuji kepada Allah. Tatkala mendapatkan nikmat, apa ucapan Nabi? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah kebaikan. Nabi pun ketika diberikan kesempitan, apa ucapan Nabi? Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika Nabi dalam kesempitan Bapak Ibu, Nabi pun mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Bapak Ibu, kalau pas longgar mengucapkan alhamdulillah mudah atau sulit? Pas didit, sehat, tanggal 6 mengucapkan alhamdulillah mudah atau sulit? Mudah.
Tapi kalau pas tua, pas radidit, pas lorong mengucapkan tahmid mudah atau sulit? Ya, sangat sulit. Lalu kenapa Nabi bisa, Bapak Ibu? Kenapa Rasul itu walaupun kondisi sempit beliau masih bisa memuji Allah? Kira-kira rahasianya apa? Karena Nabi yakin, Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada manusia melainkan itu pasti yang terbaik untuknya. Tidak ada sesuatu yang diberikan kepada manusia melainkan pasti yang terbaik untuknya. Ada kisah, Bapak Ibu, seorang menteri, ya, dia punya raja. Mungkin sering kita sampaikan kisah ini. Menteri ini punya kebiasaan mengucap al khairu khiratullah, pilihan Allah itulah yang terbaik. Pilihan Allah itulah yang terbaik. Ini sering diucapkan oleh si menteri. Suatu ketika, Bapak Ibu, si raja mengalami apa? Kecelakaan, sehingga menyebabkan salah satu jarinya putus. Maka si menteri dengan semangatnya lari menuju kepada siapa? Raja. Lalu matur, "Hei raja, sabar, pilihan Allah itu yang terbaik." Ketika raja sedang putus jarinya, kemudian dikatakan padanya, "Sabar, pilihan Allah itu yang terbaik." Raja kira-kira tersenyum atau marah? Jenengan numpak motor, gelasar, gudres-gudres, do nyedak, matur, "Sabar yo." Hanyal, marah si raja. Akhirnya apa? Si menteri pun di penjara. Anehnya, Bapak Ibu, walaupun si menteri di penjara, beliau tidak pernah berhenti mengucapkan al khairu khiratullah, pilihan Allah itu mesti yang terbaik. Inilah ucapan yang bersumber dari hati yang betul-betul kokoh imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, Bapak Ibu, suatu ketika raja pun mengadakan acara ke hutan, berburu beserta dengan para pasukannya. Qadarullah, sampai tengah hutan, si raja sama pasukan ditangkap oleh orang-orang Majusi. Siapa orang Majusi itu? Penyembah api, ya. Prajuritnya ditangkap, disembelih, tangkap lagi, disembelih, diambil lagi, disembelih, sampai habis pasukannya, tinggal tersisa siapa? Si raja. Akhirnya raja pun diambil, Bapak Ibu. Ketika si raja mau disembelih, dipersembahkan pada Tuhan apinya, Bapak Ibu, orang-orang Majusi tahu, oh ternyata raja itu ada cacat. Di mana tadi? Di jarinya. Maka orang-orang Majusi pun akhirnya tidak jadi nyembelih si raja. Mereka mengatakan ini nggak cocok untuk Tuhan kita. Akhirnya si raja pun selamat. Baru sadar, ketika si raja selamat, baru sadar bahwa apa yang diucapkan menterinya, pilihan Allah itu mesti terbaik, itu berarti benar. Kira-kira si raja kalau tidak patah jarinya, Bapak Ibu, mati napa urip? Ikut mati. Al khairu khiratullah, pilihan Allah yang diberikan kepada kita itu mesti yang terbaik. Maka memujilah kepada Allah. Akhirnya, Bapak Ibu, si raja itu kembali ke kerajaan, nengok siapa? Menteri yang di penjara. Cerita. Akhirnya raja tanya, "Hei menteri, saya mau tanya, kamu itu kok di penjara, tapi kenapa lisanmu tidak pernah berhenti mengatakan pilihan Allah itu yang terbaik? Padahal Bapak Ibu di penjara niku penak napa mboten? Ya ora tau ngerasa nih. Aneh, Bapak Ibu, di penjara masih mengatakan ini kalau pilihan Allah untuk saya mesti ini terbaik. Masya Allah. Akhirnya si menteri cerita, "Hai raja, apapun yang aku dapatkan, apapun yang Allah berikan kepadaku, aku yakin itu mesti yang terbaik untukku. Hei raja, seandainya saya nggak di penjara, bisa jadi saya ikut apa? Berburu. Kalau ikut berburu, bisa jadi dia hidup atau mati? Mati." Ini kisah, Bapak Ibu, menunjukkan kepada kita di antara kiat agar kita mudah memuji Allah tatkala sempit,
Di antara kiat kita memuji Allah tatkala kita sakit, sadarilah apapun yang diberikan Allah kepada kita itu mesti membawa maslahat, itu mesti mengandung kebaikan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu apa yang paling maslahat untuk kita daripada kita sendiri. Selagi Bapak Ibu sama-sama kita berdoa, semoga di sisa umur kita dimudahkan menjadi orang-orang yang hamidun, orang-orang yang lisannya selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam segala kondisi kita. Tapi jamaah kaum muslimin, ini sebatas mukaddimah, kita masuk belajar kita ngaji Asmaul Husna. Malam hari ini kita masuk Asmaul Husna yang berbunyi Al-Barru. Al-Barru. Bapak Ibu, Al-Barru sering diartikan dengan yang maha baik. Sebagai mukaddimah yang pertama, dari mana kita mendapatkan nama Al-Barru? Karena seorang muslim, seorang muslimah tidak boleh menentukan satu nama ini nama Allah kecuali ada apanya? Ada dasarnya. Dan sumber nama Allah itu hanya dua, Al-Quran, kemudian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah kaum muslimin, di antara ayat yang di situ ada nama Al-Barru terdapat dalam surat At-Tur. Suratipun surat At-Tur ayatnya 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami dulu. Bapak Ibu, ini ayat terkait dengan kondisi ahlu surga. Jadi surat At-Tur ayat 21 sampai 28 ini mengisahkan tentang kondisi penduduk surga. Ahlu surga mengatakan, inna kunna, sesungguhnya kami dulu ketika di dunia, nad'u, kalau berdoa hanya berdoa kepadanya, kalau menyembah hanya menyembah kepadanya, ya. Dan hari ini pun kami pun mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami berupa apa? Surga. Setelah mereka betul-betul masuk surga, apa kata mereka? Innahu huwal barru ar-rahim. Dialah Allah Al-Barru yang betul-betul maha baik, Ar-Rahim yang betul-betul maha apa? Penyayang. Bapak Ibu, ini cerita tentang ahlu surga, menunjukkan satu surga itu betul-betul ada. Surga betul-betul ada. Dan siapa yang dimudahkan masuk ke dalam surga, di antara tandanya dia akan dimudahkan menempuh amal-amal yang memudahkan masuk ke dalam surga. Surga itu sudah ada jalannya, neraka pun sudah ada jalannya, sudah sempurna. Siapa yang dimudahkan masuk surga akan dimudahkan melewati amal-amal yang membawa ke surga. Siapa yang dimudahkan ke neraka akan dimudahkan mengamalkan amal-amal ahlu neraka. Bersyukurlah, termasuk amal yang paling memudahkan kita masuk surga adalah tolabul ilmi, ngaji. Semoga semangatnya kita, istiqomahnya kita ngaji, bagaimanapun kondisi ngajinya, ngantuk apa ora? Ngantuk, paham apa ora? Paham. Semoga ini tanda kita besok betul-betul menjadi ahlu surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ahlu surga itu nikmatnya sempurna. Di antara yang menyempurnakan kenikmatan ahlu surga, mereka itu besok bisa berkumpul bersama keluarga. Ini kenikmatan lebih. Orang bisa masuk surga sudah senang epol. Lebih senang lagi ketika besok bisa sama-sama berkumpul di surga. Bapak Ibu jenengan makan kakap enak apa mboten? Oke, saya tahu makan kakap nih.
Mangan kakap niku enak. Luwe enak kalau mangan kakap saomah. Ya. Mboten percaya? Ya mungkin tuh bas kakap. Kumpul sama keluarga, apalagi keluarga besar itu nyenengke, masya Allah. Ya, kemarin bapak ibu pas nggak jadi pak. Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayatnya 23, ayat yang menjelaskan bahwasanya keluarga itu besok bisa berkumpul di surga. Syaratnya ketika meninggal sama-sama beriman. Itu syaratnya. Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, Jannatu Adn, surga Aden, yadkhulunaha, yang surga Aden itu akan masuk ke dalamnya man, siapapun, solaha, ya, akan masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang solaha, orang-orang yang salih. Siapa saja? Min abaihim, dari bapak-bapak mereka. Ketika disebut aba, masuk padanya pula ibu, ya, bukan hanya orang tua tapi wa azwajhim, istri-istri mereka. Ketika disebut azwaj, bisa masuk padanya kata istri, bisa masuk padanya kata apa? Suami. Karena azwaj jamak dari kata zauj. Zaujun itu bisa mengandung makna suami, bisa mengandung makna apa? Istri. Ya. Orang tua akan bisa berkumpul di surga bersama anak-anaknya. Bukan hanya itu, wa dzurriyyatihim, bahkan bersama anak cucunya. Syaratnya apa tadi? Matinya sama-sama dalam kondisi beriman. Muncul pertanyaan, Mas lah wong tuane solepol, anake rodok solih, apakah bisa berkumpul? Atau dibalik, anake solepol, anakku apalin 30 juz sih, lah aku wong tuane apalin juz piro? Setengah juz 30. Amal kita berbeda, amal orang tua sama anak sama cucu berbeda-beda. Apakah tetap bisa bersama? Apa jawabannya? Bisa. Bapak Ibu, Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat tadi. Ya, kita bacakan tafsir daripada beliau. Kata beliau, jam'u bainahum wa baina ahibbabihim fiha minal aba wal ahlin wal abna. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah akan mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga. Siapa saja? Orang tua, istri, anak keturunan, mereka yang mukmin dan layak masuk apa? Surga. Kata beliau, sampai-sampai Allah akan mengangkat derajat yang rendah menjadi derajat apa? Yang tinggi, tanpa mengurangi derajat keluarga yang tinggi, supaya mereka betul-betul bisa bersama dalam satu apa? Derajat. Makanya kalau bapak-bapak telat nopo ngapalke Quran, sekarang tinggal anaknya, yuk digas. Jangan sampai wong tuane apalne juz 30 cek kurang pirang surat. Anaknya juga santai-santai. Jangan bapak ibu, kalau orang tuanya memang sudah nggak memungkinkan hafal Quran, yuk ganti anaknya. Ya, supaya apa? Anak besok bisa narik orang tuanya ke tinggi, di derajat yang tinggi di surga, sehingga mereka sama-sama dalam satu derajat. Ini merupakan fadlun, merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus penyempurna kenikmatannya ahlu surga. Ya, makanya sing untuk Bapak Ibu, kita punya keluarga, hidup sama-sama ngaji, sama-sama iman, mati sama-sama iman. Ya, monggo diiling-iling janji awal pas kita nikah. Apa janjinya? Satu, sehidup. Niku ngapusi. Yang lainnya apa janjinya dulu awal nikah? Bersama-sama di dunia sampai besok masuk apa? Surga. Nggih Mas Gun.
Tapi jemaah kaum muslimin, satu resep Bapak Ibu agar iman kita terjaga, keluarga bisa berkumpul di dunia plus besok masuk surga, di antara resepnya monggo antar keluarga saling mengingatkan. Yang lemah diingatkan, yang kuat mengingatkan. Ya, suami lihat istrinya malas belajar, semangati. Istrinya lihat bapaknya malas ngibadah, semangati. Ya, jangan sampai malah jadwalnya pengajian malah jak dolan, semangati. Ya, jemaah kaum muslimin, pernah kita sampaikan satu hadis, rahimahullah, Allah merahmati rajul, seorang laki-laki, qama minal lail, si laki-laki itu bangun apa? Malam. Untuk apa? Salat malam. Setelah sholat malam mendapati istrinya masih tidur, summa aiqadha, dia bangunkan istrinya, dik, ternyata ratangi tangi. Akhirnya apa? Naduhat, si laki-laki mengambil air. Diapain Bapak Ibu? Penganten tuwa gerujukne. Naduha itu dipercikan, piuk, diperciki ratangi baru di ya, ini laki-laki yang dirahmati Allah, karena ketika dia bisa beribadah dia tidak egois, maka dia pun juga mengingatkan apa? Istrinya. Rahimahullah juga merahmati imro'ah, seorang wanita, qamat minal lail, ini wanita bisa bangun malam, ketika sudah sholat lihat suaminya masih ngorok, ya, kemudian dibangunkan, wa aiqadha, dia bangunkan. Karena nggak bangun, summa naduhat, dia ambil air, kemudian apa? Dipercikkan ke wajahnya. Bapak-bapak nek digugah istrine, ratangi-tangi, dipiuk-piuk banyu, nesu napa guyu? Iya, bola-bali nganten tuwa niku. Nek nganten anyar ketok ya ora nesu Pak ya. Ya. Tapi insyaallah Jamaah Huda ini selalu nganten muda insyaallah. Ya. Si laki-laki mendapatkan rahmat Allah, si wanita mendapatkan apa? Rahmat Allah, karena mereka saling ta'awun, saling menguatkan, saling mengingatkan. Ya, tapi Bapak Ibu, apabila satu rumah tangga punya keluarga yang mau saling mengingatkan, Masya Allah, ini nikmat yang mahal. Bersyukurlah, walaupun mungkin sisi harta kita pas-pasan, tapi Allah beri anugerah keluarga yang seperti itu. Pembahasan berikutnya Bapak Ibu, bukti bahwa Allah itu maha baik. Apa buktinya? Bukti yang pertama yang menunjukkan Allah itu maha baik, satu, Allah pasti menepati janji bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran, kadang baca ada lafaz uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berjanji, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah berjanji, apalagi kepada orang yang bertakwa, jangan ragu, pasti ditepati. Ini bukti Allah itu al-barru, bukti Allah itu maha apa? Baik. Allah sebutkan kisah ahlu surga dan ahlu neraka dalam surat Al-A'raf ayatnya 44. Kata ahlu surga, wa nada ashabul jannati ashaban nar, dan penghuni surga Bapak Ibu itu berkata kepada ashaban nar, kepada siapa? Penduduk neraka. Penduduk surga memanggil penduduk neraka. Apa kata ahlu surga? An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo. Kata ahlu surga, sesungguhnya kami dengan betul, dengan benar telah memperoleh apa yang Tuhan kami janjikan kepada kami berupa surga. Ini ucapannya ahlu surga. Mereka mengatakan, hari ini kami betul-betul mendapatkan apa yang dulu Allah janjikan kepada kami berupa surga.
Lalu ahlu surga berkata, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Hei ahlu neraka, apakah kalian juga betul-betul mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kalian berupa azab? Qalu, ahlu neraka mengatakan na'am. Apa artinya na'am? Iya. Ahlu neraka mengakui, ya, hari ini pun kami mendapatkan apa yang dijanjikan Rabbku kepadaku berupa neraka. Sebagaimana ahlu surga juga mengakui bahwa mereka pun mendapatkan apa yang Allah janjikan mereka berupa apa? Surga. Bapak Ibu, ini pengakuan ahlu neraka dan pengakuan ahlu apa? Surga. Menunjukkan di antara bukti Allah Al-Bar, di antara bukti Allah itu maha baik, Allah akan menepati janji yang diberikan kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, kira-kira dengan janji Allah itu yakin napa rada ragu? Yakin. Pas pengajian yakin, Pak. Ya. Nek yakin kok gampang lemes, Pak, ya. Harusnya kalau kita yakin dengan janji Allah itu urip mboten gampang napa? Lokro harusnya. Bapak Ibu, fokuslah pada janji Allah. Jangan fokus pada apa yang nampak di mata kita. Fokuslah pada janji Allah, bukan pada apa yang nampak di mata kita. Kenapa? Janji Allah itu pasti. Apa yang nampak di mata kita belum tentu. Sekarang saya melihat Bapak Ibu ini pas pengajian mantuk-mantuk. Di mata saya Bapak Ibu berarti paham. Kenyataannya paham boten? Ya sebagian ya ora. Berarti yang di mata kita ini belum tentu benar Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu nyawang kula jek namna wis tuwa. Berarti salah pandangannya wis tuwa kula. Ya. Jadi Bapak Ibu selama ini kadang kita mudah galau, ngapunten mudah gelisah, hatinya mudah loyo karena yang kita fokusi itu apa yang nampak di mata kita, bukan kita fokus dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kita sampaikan kisah Nabi Musa ketika dikejar siapa? Fir'aun bersama tentaranya pilihan. Tentara Fir'aun itu terlatih semuanya. Kaumnya Nabi Musa itu enggak terlatih Bapak Ibu. Ketika Musa bersama kaumnya dikejar, sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 62. Falamma taral jam'ani, setelah kedua golongan, golongannya Fir'aun sama golongannya Nabi Musa, taro saling melihat. Nek saling melihat niku berarti cerak napa doh? Dekat. Qala ashabu Musa, berkata pengikutnya Nabi Musa, inna la mudrakun. Wah, kita pasti ketangkep ini, pasti kecekel. Gimana tidak? Buri musuh maju napa? Laut. Ya. Kaumnya Nabi Musa Bapak Ibu dengan imannya mengatakan inna la mudrakun, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul kecekel. Ini ucapan yang muncul dari pengikut Musa. Tapi lihat bagaimana ucapan Nabi Musa, qala kalla. Nabi Musa mengatakan tidak, orang mungkin. Kita nggak akan mungkin kesusul, kita nggak akan mungkin ketangkep. Inna ma'iyya rabbi, sesungguhnya Tuhanku besertaku. Sayahdin, dia betul-betul akan memberikan petunjuk kepadaku. Bapak Ibu, Nabi Musa sama kaumnya ini masalahnya sama atau beda? Sama-sama apa? Sama-sama lihat laut, podo-podo lihatmu. Masalahnya sama, tapi kondisi hatinya apa? Beda. Kaumnya Nabi Musa takut, galau. Nabi Musa tenang. Kenapa Bapak Ibu? Apa yang membedakan?
kaumnya Nabi Musa fokus dengan apa yang dilihat mata mereka, ngarap laut buri musuh. Tapi Nabi Musa fokusnya dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menyebabkan tenang hatinya. Ini satu faedah yang indah Bapak Ibu, agar hati kuat dalam menghadapi hidup ini Bapak Ibu. Maka rumusnya, resepnya adalah fokuslah dengan janji Allah. Jangan fokus dengan apa yang di mata kita. Dan Allah sudah berjanji, wa inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ketika Bapak Ibu itu didik anak, misalkan kok angelepol, yang kita ingat jangan di mata kita, tapi yakinlah dengan janji Allah, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Tapi jamaah kaum muslimin, Allah juga berjanji, ihfadillaha yahfadka. Siapa yang mau menjaga Allah, Allah pasti menjaganya. Ini diantara faidah. Kedua Bapak Ibu, diantara bukti Allah itu maha baik, al-barru. Yang kedua adalah Allah selalu membuka pintu taubat untuk hambanya. Allah selalu membuka pintu taubat untuk hambanya. Bahkan Bapak Ibu, Allah niku sabare pol, ya, menghadapi kekurangan para hambanya. Apa buktinya kalau Allah itu penuh dengan kesabaran menunggu taubat kita? Disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yabsutu yadahu bil-lail. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam, liyatuba, untuk menerima taubat, musiun nahar, orang yang berbuat dosa di waktu apa? Siang. Kalau ada hamba siang berbuat dosa belum sempat taubat, malamnya Allah sabar, tetap membuka tangannya menerima taubat mereka. Wa yabsutu yadahu bin nahar, Allah juga membentangkan tangannya di waktu siang, liyatuba, untuk menerima taubat hambanya, musiul lail, yang berbuat dosa di waktu apa? Malam tuh minta dosa, sempat tobat, siang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta tatlu as-samsu min maghribiha. Lebih indahnya lagi adalah Allah selalu membuka pintu tobat sampai matahari terbit dari mana? Barat alias iya. Berarti Bapak Ibu, waktu tobat niku panjang apa pendek? Yang betul ada yang panjang, ada yang pendek. Karena waktu tobat itu ada dua, Pak. Ya, satu ketika matahari sudah di barat alias apa? Hari kiamat, itu batasnya. Kalau sudah datang kiamat nggak ada waktu apa? Taubat. Mungkin masih lama, mungkin. Tapi jangan lupa ada waktu yang khusus. Kalau waktu kiamat tadi umum semua makhluk, kalau ketemu kiamat nggak ada kesempatan taubat lagi. Yang ditakutkan waktu khusus, waktu ketika nyawa sudah apa? Sampai kerongkongan. Ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, itulah batas akhir bertaubat. Dan kita nggak tahu, bisa cepat bisa lambat. Tapi Bapak Ibu hormati, ada kalimat yang bagus, Pak. Bertaubatlah, karena surga tidak menerima yang kotor. Ya, bertaubatlah karena surga tidak menerima yang kotor. Masya Allah ya. Ini kemarin kita baru dapatkan Bapak Ibu dari tema kajian di luar gitu. Kok bagus temanya? Ya, surga tidak menerima yang kotor. Bapak Ibu, ini kalimat sangat indah, memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk berlomba-lomba membersihkan diri kita. Kenapa? Kita lihat apa yang menyebabkan Nabi Adam keluar dari surga. Apa yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga? Apa penyebabnya? Seorang nabi, Bapak Ibu.
Nabi Adam seorang nabi yang dulu di surga, iblis yang dulu juga apa di surga. Kenapa sampai mereka dikeluarkan dari surga? Jawabannya karena pada di mereka ada sesuatu yang kotor. Nabi Adam bermaksiat kepada Allah. Hanya satu maksiat, apa itu? Makan buah apa? Itu buah khuldi, itu buah penamaan syaitan, Bapak Ibu. Nek kowe mangan kekal, kamu abadi. Nah, padahal bar mangan malah apa? Dikeluarkan dari surga. Hanya satu dosa menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari apa? Nah, jamaah kaum muslimin, iblis demikian pula diusir dari surga. Karena ketika diperintah Allah untuk sujud kepada siapa? Adam, maka iblis berkata, ana khairum minhu. Enggak, saya tidak sujud, saya itu lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Adam itu diciptakannya dari tanah, adapun aku dari apa? Merasa lebih baik. Siapa yang dalam hatinya ada perasaan merasa lebih baik, lebih bertakwa, lebih berilmu, lebih yang lainnya, itu berarti penyakit warisannya siapa? Warisannya iblis. Dan hati-hati Bapak Ibu, surga tidak menerima yang kotor. Segera diperbaiki Bapak Ibu, ya. Dan jamaah kaum muslimin yang hormati, ini terkait dengan iblis. Kenapa mereka diusir dari surga? Adapun Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga karena memakan buah yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 36, fa'azallahuma syaitanu anha. Keduanya Nabi Adam dan Hawa digelincirkan anha dari surga. Fa'akhrajahuma, mereka keduanya dikeluarkan mimma kana fih, karena keadaan semula yang mereka kerjakan. Wa qulna habitu, kami katakan kepada keduanya, turunlah kamu ke dunia, hei Adam, hei Hawa, ba'dukum li ba'din adu. Sebagian yang kalian yang lain akan menjadi musuh sebagian yang lainnya. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Kemudian kalian akan tinggal di bumi dan bersenang-senang di dalamnya dalam waktu yang tertentu. Ini Bapak Ibu dua pelajaran dari iblis dan juga pelajaran dari Nabi apa? Adam. Hanya dengan satu kesalahan mereka dikeluarkan dari apa? Surga. Maka surga tidak menerima yang kotor. Ini nasihat yang mendalam untuk saya dan jamaah semuanya. Setiap kita pasti pernah berbuat salah. Maka mari lebih-lebih di usia tua Bapak Ibu banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah agar kita meninggal dunia betul-betul apa? Bisa bersih dari apa? Dari dosa. Kok belum ada Bapak Ibu? Masih berapa menit? 3 menit. Oh, masih ada materinya, Pak. Sambil nunggu azan. Ketiga, bukti Allah Al-Bar, bukti Allah Maha Baik adalah Allah mengabulkan doa walaupun dari makhluk yang tidak sujud kepadanya. Allah mengabulkan doa hambanya walaupun dari makhluk yang dia tidak pernah sujud. Ya, Bapak Ibu, siapa itu makhluk yang tidak pernah sujud? Iblis. Iblis pernah berdoa. Iblis pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan iblis? Qala rabbi fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, beri kami tangguh. Tangguh niku bahasane apa? Perpanjangan waktu. Beri kami tangguh ila yaumi yub'atsun, supaya kami bisa bertahan itu sampai apa? Hari kebangkitan. Donga ben umure panjang, Pak. Dan permintaan iblis langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa innaka minal mungdharin. Kamu termasuk orang yang diberi tangguh.
Berarti umur kita sama umur iblis panjang mana? Panjang iblis. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Bapak Ibu, satu pelajaran, kalau iblis, makhluk yang kufur kepada Allah saja berdoa dikabulkan, apalagi kita yang taat beribadah kepada Allah. Maka berdoalah, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan seorang hamba yang pernah mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan kita yang pernah kita angkat Bapak Ibu, walaupun saat ini belum kelihatan hasilnya, jangan ragu, itu besok tidak akan kembali dalam keadaan kosong. Akan banyak keutamaan, bahkan mungkin akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang pernah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hayyun karim. Allah itu maha malu, Allah itu maha pemurah. Yastahyi min ibadih, Allah malu kepada hambanya. Idza rafa'a yadayhi, apabila hamba mengangkat tangan kepadanya, ayyaruddahu masifra, Allah malu tangan itu kembali dalam kondisi kosong, tidak bawa apa-apa. Maka teruslah berdoa, dan tidak ada yang sia-sia dari doa kita. Tapi jamaah kaum muslimin, ini kita sampaikan di malam hari ini Asmaul Husna dari nama Al-Barru. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk jamaah semuanya. Tapi jamaah kaum muslimin, hanya sebatas pengingat, insya Allah besok hari Kamis ada akidah kajian ba'da maghrib di masjid kita yang di Tambah Selor bersama Ustadz Abdul Razak insyaallah taala dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah insyaallah taala. Hari Jumatnya ada kajian akbar juga di sana insyaallah bersama beliau Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati dengan tema kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Semoga akidah-akidah kebaikan di sini maupun di sana semoga dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa menambah pahala untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.